Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini, Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu folklore yang ada di Bekasi, berjudul Kisah tentang Buaya Putih di Kali Bekasi. Hampir seluruh masyarakat asli Bekasi mengakui bahwa kebudayaan yang ada di Bekasi tidak jauh dari kebudayaan yang mereka miliki. Mereka tumbuh dari generasi ke generasi mendengar cerita tentang mitos-mitos dari orang terdahulu yang mereka percayai hingga saat ini. Tetapi, keberadaan masyarakat asli Bekasi sudah tidak terlalu banyak di daerah sekitar Kali Bekasi. Kebanyakan adalah masyarakat pendatang dari berbagai macam daerah. Kali Bekasi membelah dari Bogor ke Bekasi. Konon warga sekitar percaya bahwa kali itu dibuat oleh seekor ular besar. Jalur ular kemudian semakin membesar membentuk kalenan atau kali kecil. Lambat laun menjadi besar dan menjadi kali atau sungai Bekasi seperti sekarang ini. Jika dilihat dari atas, kali itu akan membentuk luk 9 atau 9 lekukan seperti keris. Maka dari itu, Kali Bekasi murni buatan hewan. Ditemukan juga beberapa tulisan-tulisan mengenai Kali Bekasi mengatakan keberadaannya sudah ada sejak zaman Kerajaan Tua di Dataran Sunda, Kerajaan Tarumanegara. Dikisahkan, dulu ada seorang penari ronggeng yang cantik di kampung Pondok Benda. Penari ronggeng tersebut saking terkenalnya, ia mendapatkan banyak sekali panggilan untuk menari. Hingga sampai suatu malam, penari ronggeng tersebut tanpa sepengetahuannya masuk ke dalam dunia lain, lebih tepatnya alam siluman. Penari ronggeng tersebut dipanggil untuk menari di daerah Kali Bendungan Koja. Nah, berikut ini adalah penampakan dari Kali Bendungan Koja. Ketika penari ronggeng tersebut selesai menari, ia mendapatkan panggilan dari seorang jawara untuk menemaninya, tanpa mengetahui kalau jawara tersebut adalah siluman buaya. Tak berapa lama dari kejadian itu, penari ronggeng ternyata tengah mengandung seorang anak dari jawara, kemudian melahirkan satu bayi perempuan manusia biasa dan satu bayi laki-laki siluman buaya putih. Penari ronggeng tidak meninggalkan kedua anaknya begitu saja. Ia tetap mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, hingga sampai di mana kedua anaknya tersebut telah beranjak remaja. Anak perempuannya meneruskan pekerjaan yang ibunya lakukan, yakni menjadi penari ronggeng. Sedangkan anak laki-laki siluman buaya putih yang bernama Calung itu dilepas di sekitar Kali Bekasi. Sebelum dilepas, Calung dan penari ronggeng itu sudah membuat suatu perjanjian agar Calung tidak mengganggu orang-orang yang tinggal di sekitar daerah Kali Bekasi. Itu adalah cerita singkat dari legenda buaya putih di Kali Bekasi. Jika membahas hal mistik yang terjadi, maka akan erat kaitannya dengan Bendungan Koja. Karena Bendungan Koja juga merupakan tempat bertemunya penari ronggeng dengan jawara siluman. Beberapa kejadian yang pernah terjadi adalah pada saat itu ada seseorang yang ingin berenang. Dan besoknya ketika ia kembali untuk berenang lagi, air yang ada di bendungan naik menjadi lebih tinggi dari yang kemarin. Lalu juga dikatakan jika kita sedang berada di sekitar kali, kita tidak boleh berbicara asal dan sombong. Akibatnya bisa sampai merenggut nyawa. Beberapa warga juga sempat melihat adanya harimau putih di sekitaran bendungan, lalu ular tanpa kepala. Pernah juga ada petani yang ingin memacul pohon kelapa saat cangkulnya menyentuh hal yang ia kira pohon, ternyata benda itu bergerak-gerak, membuat petani tersebut terkejut hingga pingsan. Badan ular itu katanya sangat panjang, hingga petani itu mengira kalau itu adalah pohon kelapa. Makna yang dapat kita ambil dari kisah buaya putih di Kali Bekasi ini adalah
kita diharuskan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kali karena sama saja memelihara kehidupan dan menjaga kelestariannya sebagai sumber air atau resapan air yang tidak pernah kering.